bermisi. Yang kedua yang kita bisa teladani dari Yesus adalah Yesus memperlengkapi diri. Kenapa? Karena ayat firman Tuhan berkata, ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil kerajaan Allah. Amin. Mengajar itu perlu persiapan. Tadi di sini mereka melayani anak sekolah minggu, saudara-saudara. Dan mereka sudah ada jadwal siapa yang akan cerita. Dan sebelum mereka cerita, sepanjang minggu ini dari hari Senin mereka sudah belajar nih. Nanti ceritanya apa ya? Mulai dia buka, dia pelajari supaya apa? Supaya ketika dia cerita, dia maksimal hasilnya dan anak-anak diberkati. Amin. Mengajar perlu persiapan. Haleluya. Bisa mengajar karena belajar. Berarti kita semua bisa nggak mengajar? Kalau belajar. Bilang sama sebelahnya, engkau pasti bisa mengajar. Asal engkau mau belajar. Oke. Amin. Katakan, baca sama-sama. 1, 2, ya. Semua jemaat gereja Pemalang pasti bisa mengajar dan memberitakan Injil. Siapa yang percaya ini? Angkat tangannya. Siapa yang mau terlibat ini? Angkat tangannya. Kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Haleluya. Semua jemaat gereja Pemalang pasti bisa mengajar dan memberitakan Injil. Budaya gereja Pemalang, semua jemaatnya bisa mengajar dan memberitakan Injil. Keren gak? Bilang engkau keren. Haleluya. Saya percaya masih banyak gereja yang Injil saja dia tidak mengerti. Apalagi mau memberitakan Injil. Amin. Tapi di gereja Pemalang, ini menjadi kerinduan dan target kita. Kita semua menjadi pengajar dan pemberita Injil. Bayangkan anak-anak yang paling kecil di sini. Dia bisa memberitakan Injil. Dia bisa mengajar tentang kebenaran. Keren gak? Itulah gereja Pemalang. Gunakan sarana yang sederhana untuk menolong kita penginjilan dan pemuritan. Traktat. Di belakang itu, di situ ada traktat. Ada yang sudah jadi, ada yang saya bikin sendiri, saudara-saudara. Bahkan kalau Bapak Ibu Saudara punya ide untuk penginjilan seperti brosur traktat, saudara bisa sampaikan ke kita, nanti kita bikin konsepnya, kita cetak dan jadi berkat bagi banyak orang. Nothing is impossible. Amin. Yang terakhir, katakan yang terakhir. Sama sebelah bilang ini sungguh-sungguh yang terakhir. Teladan Yesus yang terakhir adalah Yesus punya kuasa atau urapan untuk melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Yesus telah memberikan kuasa kepada siapa? Kepada setiap kita untuk melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Markus 16 ayat 17 dan 18. Kita baca sama-sama 1, 2, ya. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Tanda-tanda ini menyertai siapa? Orang-orang percaya. Siapa di sini yang termasuk golongan orang-orang yang percaya? Berarti tanda-tanda ini akan mengikuti saudara dan saya ketika saudara menumpangkan tangan kepada yang sakit, orang sakit itu sembuh. Amin. Saudara sudah yakin?
Yakinkan diri saudara bahwa kuasa itu sudah ada di dalam diri setiap kita sejak kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Amin. Kemudian di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8, kita baca sama-sama. 1, 2, ya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan Samaria sampai ke ujung bumi. Saudara akan menerima apa? Kuasa. Kalau Roh Kudus turun ke atasmu supaya engkau pergi menjadi saksi dari Yerusalem. Yerusalem itu di mana? Yerusalem itu di Pemalang. Amin. Yudea itu mana? Yudea. Ya, Comal. Samaria? Tegal. Apa lagi? Ujung bumi? Ya. Saudara, ini berbicara tentang dari satu tempat ke tempat yang berikutnya, dan tempat yang berikutnya sampai seluruh dunia diselamatkan bagi Yesus. Siapa dipakai untuk ini? Setiap kita. Yohanes 14 ayat 12, kita baca sama-sama. 1, 2, ya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Amin. Yesus berkata, barang siapa percaya kepada aku, ia akan melakukan perbuatan-perbuatan yang besar, bahkan lebih besar daripada apa yang Yesus lakukan. Kalau Yesus bangkitkan orang mati 1 orang, saudara bangkitkan 10 orang, Yesus tidak iri. Yesus justru, yes, hebat, terus, gitu. Haleluya. Saudara, kalau tetangga saudara lebih kaya dari saudara, saudara iri? Itu saudara. Tapi Yesus tidak, saudara-saudara. Amin. Yesus terang, ayo, engkau lebih hebat. Kalau saudara kita, teman kita lebih dipakai Tuhan, lebih daripada kita, jangan iri. Tetapi berikan glorify for Jesus. Amin. Amin. Pengurapan sudah ada di dalam diri kita. Amin. Coba saudara semua pejamkan matanya. Semua pejamkan mata, kemudian Bapak Ibu Saudara kita renungkan. Pegang dada saudara dan katakan, pengurapan kuasa ternyata sudah ada di dalam diriku. Kuasa Roh Kudus ada di dalamku. Roh yang ada di dalamku lebih besar dari semua roh yang ada di dunia ini. Mulai hari ini saya yakinkan diriku bahwa ada kuasa, ada otoritas di dalamku, dan saya akan belajar mendoakan orang sakit tanpa ragu, tanpa takut, sebab saya orang percaya. In the name of Jesus. Amen. Jaga dan pelihara itu yang ada di dalam kita. Amin. Dengan cara apa? Dengan rajin berdoa, rajin beribadah, rajin berpuasa, baca Alkitab, pujian dan penyembahan. Amin. Saudara,
Kalau saudara tidak melakukan ini saudara, maka kuasa yang ada di dalam saudara itu tidak diaktifkan. Amin. Tapi ketika ini terus dikobarkan, maka itu akan terus aktif. Sama seperti motor, kalau saudara punya motor, motor itu saudara kalau sudah dihidupkan, jalan nggak saudara? Ketika starter di jalan, kalau yang pakai kopling, dimasukkan dulu giginya baru jalan. Nah, ketika dimasukkan giginya, itu roh kita sedang diaktifkan, saudara. Amin. Aktifkan roh saudara di dalam doa, puasa, pujian, penyembahan saudara, supaya terus berkobar dan menyala. Dan yang terakhir saudara adalah praktekkan. Kita perlu belajar praktek. Mendoakan orang-orang yang sakit, yang terikat, yang bermasalah sesering mungkin. Amin. Saudara, ketika Bapak Ibu Saudara mendoakan orang sakit, ada kemungkinan enggak sembuh? Ada kemungkinan enggak untuk tidak sembuh? Ada kemungkinan enggak untuk mati? Ada kemungkinan, saudara-saudara. Tetapi sembuh atau tidak sembuh, saudara, Tuhan Yesus memerintahkan kita lakukan. Bagian kita adalah melakukan, saudara. Karena gini, dia tidak sedang terpengaruh dengan sembuh atau tidak, tetapi yang hatinya terpengaruh bahwa aku percaya kuasa Tuhan tidak pernah sama, dulu, sekarang, dan selamanya. Saya berdoa di dalam nama Yesus, sembuh. Amin. Roh Kudus yang menyembuhkan, kita adalah hanya mengalirkan kuasa itu. Kalaupun orang mati, hidup kembali, sebenarnya bukan saudara yang menyembuhkannya, membangkitkannya. Amin. Kalau saudara langsung, wih, habis, hebat saudara. Itu artinya saudara sedang mengambil kemuliaannya, mencuri kemuliaannya. Haleluya. Tapi Tuhan seringkali izinkan tidak sembuh, tetapi menguji iman saudara. Saudara masih tekun enggak? Saudara masih tetap percaya enggak? Saudara, yang kita percayai adalah kuasanya. Amin. Sembuh atau tidak sembuh? Kuasanya sanggup menyembuhkan. Lakukanlah. Walaupun waktunya Tuhan tidak selalu hari ini. Amin. Teladan Yesus yang pertama tadi apa? Sengaja pergi. Yang kedua, Yesus memperlengkapi dirinya. Yang ketiga, pengurapan dan kuasa. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama, kita datang kepada Tuhan.